Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, izinkanlah kelompok kami, yakni kelompok B3, mempresentasikan terkait tentang pengaruh diplomasi publik Taiwan terhadap kedaulatan Taiwan itu sendiri. Dan dalam hal ini, izinkanlah saya untuk memberikan sebuah quotes ataupun hal yang dimiliki oleh Stoikisme. Maka dalam hal itu, jiwa merupakan hal yang mempengaruhi sebuah pemikiran dan pemikiran juga mempengaruhi ataupun mewarnai sebuah jiwa itu sendiri. Maka terciptalah hal-hal dari pembahasan yang dielaborasi terkait dengan pengaruh diplomasi publik Taiwan terhadap kedaulatan Taiwan itu sendiri. Dan dalam hal ini juga kami mengambil sebuah contoh dari Descartes yang memiliki makna bahwasannya aku berpikir maka aku ada dan kita berpikir maka kita ada, maka terciptalah sebuah pengaruh diplomasi publik Taiwan, pembahasan mengenai pengaruh diplomasi publik Taiwan terhadap kedaulatan Taiwan itu sendiri. Yang mana mata kuliah ini mata kuliah hubungan internasional di Asia Timur. Selanjutnya di kelompok kami pula itu ada eh, Tehta Arsya Pradipta, ada Ahmad Haris Kurnia, ada Adisti Seviani, ada Telaga El Kausar, Rahmat Tania, ada saya sendiri sebagai moderator untuk menjaga stabilisasi dan untuk menjaga bahwasannya presentasi pada malam ini itu berjalan dengan baik, yakni Firziawan Adam Syabana. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang, yang mana latar belakang ini akan disampaikan dan dideskriptifkan kepada teman saya, yakni Mbak Telaga El Kausar. Kepada Mbak Telaga kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan jelaskan tentang latar belakang bagaimana Taiwan saat ini bisa memisahkan diri dari Tiongkok. Kita harus mengetahui sejarah terlebih dahulu bahwasanya penemuan wilayah Taiwan dan Cina daratan ditemukan pada tahun 230 di masa Three Kingdoms, di mana ketika dinasti Ming berkuasa pada tahun 1368 sampai 1644, para imperialisme Eropa mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di wilayah Asia. Dan pada saat itu, Cina daratan mengalami perubahan kekuasaan dari dinasti Ming ke dinasti Qing. Taiwan menjadi terjajah oleh Belanda, di mana Belanda itu menjadikan Taiwan sebagai pasar untuk memfasilitasi perdagangan antara pedagang kolonial mereka dengan Cina dan juga Jepang. Kemudian penguasa dinasti Ming menyerang Taiwan dan merebut wilayah tersebut pada tahun 1622. Kemudian 21 kemudian dinasti Qing menjatuhkan dinasti Ming dan dinasti Qing menguasai Taiwan dan mengelola Taiwan dengan efisien dan efektif, di mana kemajuan Taiwan di bawah Qing itu seringkali juga terganggu oleh Eropa untuk dan mengakibatkan pecahnya perang Candu. Tetapi militer Cina telah dapat mengusir para kolonialisme ini dari wilayah Taiwan sendiri. Berbeda dengan Jepang, di mana Jepang dulunya memiliki perjanjian yang disebut dengan Shimonoseki, di mana pada saat itu Jepang menguasai Taiwan dan menjadikan Taiwan itu sebagai basis militer atau pangkalan militernya di wilayah Asia hingga tahun 1945, dan dia berhasil menyebarkan Jepangisasi di wilayah Taiwan sendiri. Kemudian singkatnya pada tahun 1911 Cina mengalami era baru, memasuki era baru, di mana pada era baru ini juga menimbulkan konflik saudara antara komunis di bawah Mao Zedong dan nasionalis di bawah Chiang Kai-shek. Keduanya memperebutkan kekuasaan untuk mengendalikan sumber daya vital serta pusat populasi di Cina Utara dan Manchuria. Tetapi pada akhirnya pemenang dari perang saudara ini adalah komunis di bawah Mao Zedong dan menyebabkan pengikut nasionalis dan juga Chiang Kai-shek ini melarikan diri dari wilayah Cina dan dia membuat sebuah entitas baru di Taiwan hingga saat ini.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Telaga El Kausar. Selanjutnya kita akan beralih ke rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini itu tercipta bagaimana pengaruh diplomasi publik Taiwan terhadap kedaulatan negaranya. Lalu, landasan teori ini akan disampaikan oleh Mbak Adisti Seviani. Kepada Mbak Adisti Seviani, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Fizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan paper kelompok kami menggunakan konsep soft power dari Joseph New. Sebagai subjek utama dari topik yang diteliti, diplomasi Taiwan menjadi kepentingan nasional negaranya dalam menghadapi kedaulatan dengan Cina. Power di sini merupakan hal yang penting dalam dunia internasional. Dengan memiliki power, sebuah negara bisa mendapatkan hasil yang diinginkannya. Joseph menjelaskan power sebagai the ability to influence the behavior of others to get the outcomes one wants. Joseph juga dalam tulisannya berjudul Public Diplomacy and Soft Power menjelaskan bahwa soft power adalah the ability to get what you want through attention rather than through coercion or payment. Dengan menggunakan soft power, pihak lain dapat melakukan hal yang menguntungkan pada kita tanpa kita meminta atau memaksanya untuk melakukan demikian. Soft power sendiri itu dalam suatu negara bersumber dari budaya, nilai-nilai dan kebijakan. Power tidak hanya berupa perintah dan paksaan, tetapi power lebih dapat dirasakan ketika kita dapat membuat pihak lain melakukan hal yang tidak diinginkannya jika tidak mendapatkan pengaruh dari kita. Power dapat berupa hilang ketika konteksnya berubah, dan power selalu dipengaruhi oleh konteks suatu hubungan. Dengan menebarkan pesona, diibaratkannya, kita dapat membuat orang lain membenarkan pandangan kita dan akhirnya setuju dengan pendapat kita. Jika pihak lain setuju, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa harus memerintah atau memaksanya. Kemampuan untuk memikat pihak lain ini disebut soft power oleh Joseph. Soft power Taiwan dengan diplomasinya terhadap beberapa negara yang dianggap sebagai sahabat diplomatiknya dilakukan untuk mendapatkan sebuah dukungan internasional. Adanya upaya diplomasi tersebut didasari oleh pemutusan diplomatik yang dialami Taiwan beberapa tahun sebelumnya akibat adanya tekanan yang diberikan oleh Cina berdasarkan One China Policy. Seperti yang baru-baru ini kita tahu ya, Honduras melepaskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Kemudian pemutusan hubungan diplomatik tersebut dilakukan oleh beberapa negara mengharuskan Taiwan mencari dukungan kembali dari negara-negara di dunia terhadap kedudukannya di internasional sebagai negara yang memiliki konflik kedaulatan dengan China. Diplomasi publik yang dilakukan Taiwan salah satunya melalui diplomasi bantuan di masa pandemi kemarin. Dengan bantuan ke beberapa negara, kemudian juga mendapat feedback seperti contohnya Indonesia dan Polandia. Dikatakan berhasil karena memenuhi indikator keberhasilan dari diplomasi publik, sebab dari diplomasi publik Taiwan pada Polandia contohnya, jadi Taiwan sama Polandia itu saling membantu ketika masa pandemi kemarin. Nah, dari Polandia sendiri, feedback ke Taiwannya itu mahasiswa yang studi di Polandia itu dibantu ketika di masa pandemi, dibantu kepulangannya oleh Polandia. Jadi benar-benar dibantu gitu loh, karena tahu saling membantu di masa pandemi, kayak saling ngirim, Taiwan yang ngirim vaksin, terus Polandianya juga ngirim masker, alat-alat kesehatan, begitu juga Taiwan. Kemudian indikator tersebut yang pertama adalah menciptakan citra yang positif tentunya ya, lalu kemudian mengembangkan persepsi bersama tentang isu-isu global yang penting, memperkuat kerjasama dan ikatan di berbagai bidang seperti pendidikan, kerjasama ilmiah, mengembangkan daya tarik negara sebagai tujuan untuk wisata, bekerja dan belajar, membuat penduduknya membeli atau menggunakan produk yang berasal dari negara tersebut, dan yang terakhir adalah membuat masyarakat memahami dan meyakini nilai-nilai yang dimiliki negara tersebut. Saya boleh dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Disti Seviani. Selanjutnya itu kita akan mengarah kepada pembahasan yang mana pembahasan tersebut berkecimpung ataupun memaknai bahwasannya diplomasi publik Taiwan itu adalah seperti apa.
dan apakah strategi diplomasi Taiwan itu berhasil atau tidak, dan apakah pandangan publik terhadap diplomasi Taiwan ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Baik, selanjutnya akan kami serahkan dan kami bawakan kepada Mas Tehta untuk menyampaikan dan mendeskripsikan terhadap diplomasi publik Taiwan itu sendiri dan strategi diplomasi Taiwan itu apa saja. Kepada Mas Tehta kami persilahkan. Baik, terima kasih Firzi atas sambutannya, atas kesempatannya. Diplomasi publik Taiwan sendiri adalah suatu cara bagi Taiwan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Dalam kasus Taiwan yang sedang menghadapi permasalahan kedaulatan karena minimnya pengakuan dari negara-negara di dunia dan halangan dari pemerintahan Republik Rakyat Cina, maka diplomasi publik sendiri adalah instrumen yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan Taiwan saat ini untuk tetap terhubung dengan dunia internasional. Karena posisinya tersebut, Taiwan mesti melakukan segala cara untuk mempertahankan eksistensinya di dunia internasional, meskipun sistem internasional saat ini tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah aktor negara bangsa layaknya negara bangsa lainnya. Baik, selanjutnya untuk strategi diplomasi publik Taiwan sendiri itu ada di beberapa bidang. Beberapa di antaranya adalah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang budaya. Di bidang pendidikan sendiri, diplomasi publik Taiwan bertujuan untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat internasional dan memperkuat kemitraannya dengan negara-negara lain di sektor pendidikan. Mengutip artikel kompas.com, Taiwan sendiri memiliki sistem pendidikan tinggi yang kuat, yaitu peringkat ke-19 dalam peringkat kekuatan sistem pendidikan tinggi QS. Maka dari itu, faktor ini menjadi suatu faktor pendukung untuk Taiwan dalam melakukan diplomasi publiknya melalui bidang pendidikan. Diplomasi publik yang dilakukan Taiwan di dalam bidang pendidikan sendiri dapat berupa pertukaran pelajar dan juga beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Taiwan untuk mahasiswa internasional yang ingin belajar ke Taiwan. Lalu ada juga program-program seperti pelatihan dan workshop bagi para profesional pendidikan dari negara-negara mitranya. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengajar dan administrator pendidikan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan inovasi pendidikan yang terbaru. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan juga mengembangkan pendekatan digital dalam diplomasi publik di bidang pendidikannya melalui platform daring dan program belajar jarak jauh. Nah, contoh dari diplomasi publik di bidang pendidikannya ini ada di Indonesia, yaitu melalui Taiwan Education Center yang berada di beberapa kampus di Indonesia. Salah satunya sendiri ada di UNY. Lalu untuk di bidang kesehatan, Taiwan sendiri telah menunjukkan solidaritas dan komitmen dalam membantu negara-negara lain dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan situasi darurat. Pada tanggal 20 April, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menerima bantuan dari Yayasan Amal Ishihara, yaitu sebuah yayasan amal di Taiwan. Nah, itu bantuan di bidang kesehatan sendiri tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. Taiwan juga menawarkan bantuan di bidang kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 kepada beberapa negara selain Indonesia. Ada Palau dan juga Cina. Meskipun sempat ditolak oleh pemerintah Cina sendiri karena masalah pengakuan Taiwan. Lalu selain di permasalahan COVID-19, Taiwan sendiri juga memberikan bantuan kesehatan bagi para korban konflik di Ukraina yang sekarang sedang mengalami konflik dengan Rusia. Dalam konteks ini, Taiwan menunjukkan bahwa sebagai anggota camp demokrasi, mereka siap berpartisipasi dalam membantu komunitas internasional di dalam situasi darurat seperti sekarang ini. Untuk di bidang budaya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Tehta atas penjabarannya. Lalu selanjutnya di bidang budaya, yang mana bidang budaya sendiri akan saya sampaikan terkait strategi apa saja yang dilakukan oleh diplomasi publik Taiwan di bidang budaya ini.
Diplomasi publik Taiwan di bidang budaya telah menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Taiwan dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Taiwan juga menggunakan budaya sebagai sarana untuk mempererat ikatan dengan masyarakat internasional dan mempromosikan citra positif ke negara tersebut ataupun negara dunia secara global dan negara dunia yang dipilih oleh Taiwan. Seperti contoh kasusnya adalah ada diplomasi publik Taiwan, lalu ada diplomasi kebudayaan Taiwan, lalu ada diplomasi festival budaya, lalu ada diplomasi dari bidang budaya ini ada diplomasi musik dan diplomasi film yang dari Taiwan itu sendiri untuk di beberapa negara. Contohnya yang pertama adalah pameran budaya. Taiwan telah mengadakan pameran seni budaya ini di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang, dan Australia. Dan pameran ini diadakan oleh Taiwan Treasure from National Place Museum Taipei, dan juga ada dari Taiwan Ingenious Cultural Festival, yang mana hal tersebut berada dari tahun 2000 hingga saat ini. Terus dari festival budaya, itu festival budaya mengadakan festival budaya yakni menampilkan seni, musik tarian, kuliner kepada masyarakat internasional. Festival ini menjadi ajang untuk merayakan keunikannya budaya Taiwan dan memperkenalkannya kepada pengunjung dari berbagai negara tersebut. Dan festival budaya ini bertempat di dalam negeri yakni Taipei, yang diadakan pada tanggal 1 hingga 10 Oktober setiap tahunnya. Dan festival budaya ini merayakan keunikan kekayaan budaya Taiwan. Dan festival budaya ini mencakup pertunjukan seni, tarian musik tradisional, terus pertunjukan teater dan pameran seni. Selanjutnya itu akan disampaikan mengenai pengaruh diplomasi publik Taiwan oleh Mas Haris Kurnia. Kepada Mas Haris, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Billy. Jadi, pengaruh diplomasi publik Taiwan. Jadi, diplomasi publik Taiwan memiliki dampak yang cukup baik terhadap perspektif masyarakat internasional terhadap Taiwan. Jadi, melalui upaya diplomasi publiknya Taiwan yang tadi ya, ada mempromosikan pendidikan, memperkenalkan budaya, di kesehatan juga, Taiwan berhasil membangun citra yang positif dan meningkatkan pemahaman tentang keunikan dan pentingnya Taiwan di mata dunia. Jadi dunia menganggap bahwa Taiwan itu tuh ada. Kalau misalkan melihat dari sisi pendidikan, jadi setiap tahunnya pelajar di Taiwan itu pelajar yang ikut pertukaran pelajar di Taiwan itu terus meningkat. Kalau misalkan dalam menurut data, kalau di 2011 itu ada 57.000 orang yang terdata masuk ke negara Taiwan. Ini dari Indonesia ya. Lalu di tahun 2020 meningkat hingga 120.000. Lalu selain itu di bidang budaya ini berkaitan dengan wisata. Jadi sebelum adanya COVID dari tahun 2019 hingga tahun 2020 ada peningkatan beberapa peningkatan jumlah wisatawan. Jadi yang sebelumnya itu berkisar sekitar 360.000 meningkat hingga sampai 1.100.000. Lalu terakhir di bidang kesehatan, ini khususnya di Indonesia ya, beberapa instansi kesehatan ataupun instansi pendidikan di Indonesia itu melakukan beberapa kerjasama dengan rumah sakit di Taiwan. Langsung ke kesimpulan Mas Desi. Baik. Kesimpulan. Baik. Jadi bisa dikatakan bahwa diplomasi publik Taiwan ini berhasil. Namun sayangnya diplomasi publik Taiwan ini tidak menyelesaikan masalah kedaulatan. Jadi memang diplomasi publik Taiwan jadi salah satu cara bagi Taiwan untuk membagi simpati dan masyarakat internasional. Namun jika sudah berbicara mengenai negara-negara jelas tidak bisa secara jelas mengakui kedaulatan Taiwan. Jadi
diplomasi publiknya kepada masyarakat internasional yang berhasil, namun jika untuk menyelesaikan masalah negaranya, bisa dikatakan diplomasi publik Taiwan belum bisa menyelesaikan masalah kedaulatan yang dialami oleh Taiwan. Jadi belum bisa menyelesaikan masalah Taiwan yang sampai sekarang belum diakui sebagai negara yang berdaulat. Jadi begitu Mas Budi, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian bahwasannya memang diplomasi yang dilakukan, diplomasi publik Taiwan terhadap negara ataupun dunia luas itu memang berhasil untuk menarik simpatik dan ada hal preventif dari diplomasi publik Taiwan untuk masyarakat secara global untuk lebih interest mengenal budaya ataupun dari sisi pendidikan dan sisi kesehatan. Akan tapi dari sisi sovereignty ataupun kedaulatan itu Taiwan masih belum diakui oleh beberapa negara, tapi oleh Amerika sendiri sudah diakui sebagai negara yang terpisah oleh China. Dan masalah sovereignty ataupun kedaulatan memang menjadi masalah internal, maka diplomasi publik Taiwan ini dikatakan masih belum berhasil untuk masalah kedaulatan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mengambil kutipan dari Umar bin Khattab bahwasannya berilah aku 1000 pemuda untuk membawaku di jalan kebenaran, maka aminkanlah aku adalah orangnya di dalamnya, dan berilah aku 100 pemuda, maka aminkanlah bahwa aku ada di dalamnya. Berilah aku 10 pemuda, maka aminkanlah aku ada di dalamnya. Dan berilah aku 10 pemuda, maka aminkanlah aku ada di dalamnya. Dan berilah aku 1 pemuda, maka aminkanlah dan yakinkanlah bahwasannya ada aku di dalamnya. Maka dalam hal ini semoga kita semua berada di jalan kebenaran, dan semoga dalam hal ini bisa membuka mata publik teman-teman ataupun menambah insight baru kepada teman-teman untuk bisa mengimplementasikan bahwasannya apakah diplomasi publik Taiwan ini benar atau tidak, dan apakah diplomasi publik Taiwan ini berhasil atau tidak. Mungkin sekian, bila ifsabil haq fastabikul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai merdeka.